Clear ijazah Pak Jokowi asli. Dengar nih, ada penjelasan dari profesor ini. Roy Suryo CS siap-siap. Kemarin kan mangkir. Kalau sampai diterbitkan surat panggilan kedua, diikut sertakan dengan pemanggilan paksa itu, bos. Hati-hati, waspada nih kalian. Nah, mari kita tonton videonya, teman-teman. Ini dia. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif. Banyak narasi-narasi yang dibangun di media sosial yang dengan cerita yang indah sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwa itu benar. Bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Yang ini tentu harus kita sikapi dengan bijak oleh kita sekalian sebagai hamba yang beriman. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari persatuan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada, karena masyarakat sekedar menyimpulkan apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di sana disebutkan, orang-orang yang beriman, apabila kamu didatangi oleh orang fasik dengan membawa berita penting, maka bertatailah agar engkau tidak menyampaikan pada kaummu, karena kebodohanmu itu merugikan mereka yang kemudian kamu akan menyesali perbuatan itu. Sebenarnya kita sebagai orang beriman sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri menyikapi hal-hal yang terkait dengan itu semua. Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami pada tanggal 19 sampai yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Saya sangat jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Waduh. Ini nih penjelasannya dari Profesor Suryono mengenai perseteruan atau polemik ijazah Pak Jokowi yang selama ini dipermasalahkan sama Roy Suryo dan kawan-kawannya. Sebenarnya hal ini sudah clear sebenarnya. Sudah selesai. Ijazah Pak Jokowi itu asli. Pihak UGM mengonfirmasi, mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi kuliah di sana sampai selesai, berhak memiliki menerima ijazah, gelarnya insinyur, dan memiliki ijazah serta skripsinya, berarti sah. Tetapi masalahnya sekarang ini teman-teman, orang-orang Dr. Tifa, Rismond, Roy Suryo, dan kawan-kawan tidak menerima kenyataan tersebut. Selalu mencari-cari celah, kelemahan-kelemahan untuk menjadi bahan serangan-serangan mereka. Kalau panggilan rekan-rekan itu sudah masuk dalam tahap penyidikan.
Jadi di situ udah ada upaya paksa. Jadi kalau kita tidak datang panggilan, akan dikirim panggilan kedua dan disertai dengan surat perintah membawa. Jadi kita akan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sudah ada tindak pidana yang terjadi dan mereka mencari tahu siapa pelakunya, siapa saksi-saksi, barang bukti dan lain sebagainya. Dan itu upaya paksa namanya kalau sudah masuk tahap pemanggilan. Intinya kita harus korporatif lah ya, bekerja sama, itu aja. Apalagi kalau kita tidak merasa bersalah, rekan-rekan. Jadi nggak usah khawatir, datangi aja. Kalau memang kita tidak salah, ya kan, datangi saja. Ya, jangan jadi kalut, ya kan. Waduh. Kalau merasa tidak bersalah kan, harusnya datang saja. Memenuhi panggilan undangan daripada pihak kepolisian. Daripada di panggilan berikutnya kan, untuk keduanya langsung disertai dengan penjemputan paksa. Apa enggak malu tuh? Jadi makin malu. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan ini. Seperti yang kita ketahui teman-teman. Di panggilan pertama di Polda Metro Jaya atas laporan Pak Jokowi, orang-orang ini memilih untuk tidak menghadiri. Alasannya gegara 17 Agustus mau menikmati nuansa HUT RI yang ke-80 katanya. Dan ada mereka terlibat di kegiatan-kegiatan di dalamnya. Sangat lucu sekali. Sangat tidak masuk akal sekali teman-teman. Alasan mereka. Makanya habis ini siap-siap saja. Kalau pihak penyidik menerbitkan panggilan kedua lalu dijemput paksa tuh kalian. Widodo yang berijazah palsu, kami yang mau dipenjara, ya kan? Padahal kami aja tidak ingin Joko Widodo dipenjara, inginnya mengaku, minta maaf kepada rakyat. Ya, sadis sekali lah Joko Widodo ini mau memenjarakan kami. Ijazahmu yang palsu, Joko Widodo. Kenapa kau pakai parcok, lembaga-lembaga hukum di bawah kakimu, sebagai keset kakimu, seolah-olah mereka bukan lembaga yang dibayar rakyat, seolah-olah mereka itu milikmu. Joko Widodo, ya, lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji skripsimu tidak ada. Berarti Anda tidak pernah ujian skripsi. Itu satu. Nggak mungkin ada ijazahmu. Yang kedua, transkrip nilaimu itu tidak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan, dan stempel. Berarti apa? Berarti Anda drop out. Gitu loh. Berarti Anda tidak punya ijazah. Ijazah Anda buatan pramuka. Sudah mengaku sajalah. Saya terus terang begini karena apa? Ini sudah fakta yang harus diketahui oleh rakyat. Ya, Pak Prabowo Subianto, apa mau membuat kami penjara sementara yang ijazah palsu ketawa-ketawa di Solo sana? Ya, Bapak boleh berteman dengan Joko Widodo, tetapi hukum adalah hukum. Supaya ke depan tidak ada lagi calon presiden yang secara nekat menggunakan ijazah palsu Jokowi. Waduh. Ini ya. Ini pernyataan Rismond ini tetap saja kekeh mencari celah-celah untuk menyerang ijazah Pak Jokowi. Celah sekecil apapun jadi bahan untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini tudingan daripada Rismond ini. Aduh. Rismond, kami pingin Joko Widodo mengaku ijazah palsu dan meminta maaf kepada rakyat. Lah. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian aksi-aksi daripada Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan, ada kan 12 orang calon tersangka di polemik ijazah Pak Jokowi ini. Yang kita ketahui kalau akhir-akhir ini mereka mondar-mandir, ngadu sana-sini, ngemis nasi mereka. Kemudian tidak lupa terus berteriak ke Presiden Prabowo agar memperhatikan kasus ini. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Saudara pelapor, saudara Joko Widodo itu sudah punya niat jahat. Jadi keliru kalau dia tidak punya niat untuk memenjarakan rakyatnya dengan laporan yang dia buat.
terbukti dari laporannya ternyata penyidikan yang hari ini ditingkatkan dari penyelidikan ada pasal yang bisa untuk digunakan menahan. Adapun laporan-laporan lainnya baik oleh Lecumanan, ya Andi Kurniawan, Maret Samuel Seuken sebenarnya tidak memiliki nilai hukum karena hari ini kasusnya adalah ijazah Jokowi yang dipersoalkan, bukan ijazahnya Lecumanan, bukan ijazahnya Andi Kurniawan, bukan ijazahnya Samuel Seuken. Jadi kami tegaskan cara melapor yang nimbrung di persoalan dalam Jokowi ini justru akan menambah pecah belah anak bangsa. Dan hari ini sudah tidak penting lagi sepertinya apakah ijazah saudara Joko Widodo ditunjukkan atau tidak, karena faktanya kami melihat masyarakat ditunjukkan atau tidak ada bedanya. Hari ini kita sudah terbelah. Hari ini anak bangsa tercerai-berai hanya karena membicarakan ijazah saudara Joko Widodo yang sejak awal semestinya saudara Joko Widodo bisa menunjukkannya dan segera melerai perpecahan di antara anak bangsa sehingga tidak perlu lagi ada yang saling lapor-melapor. Waduh, siapa yang mulai? Yang mulai gaduh, yang mulai perkara ini siapa? Toh kalian-kalian kan? Misalnya kalian sebelumnya tidak menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu, tentunya Pak Jokowi tidak akan melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya. Makanya fokus sekarang. Silakanlah buktikan tudingan-tudingan kalian. Kata Ahmad Khozinuddin tadi, hari ini sudah tidak penting ijazah ditunjukkan atau tidak. Katanya masyarakat Indonesia sudah terjadi pecah belah, yaitu karena ulah kalian. Lagian mayoritas masyarakat Indonesia percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu asli kok. Cuma kalian aja nih sekarang. Masalahnya itu di kalian sekarang. Pihak UGM kan yang menerbitkan ijazah Pak Jokowi itu mengakui kok. Ya udah, sebenarnya sudah clear. Ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi benar. Masalahnya itu di kalian. Aduh. Itu dia teman-teman. Gimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa ya tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.